Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Hasna Salsabila dari Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai sistem digestivum atau sistem pencernaan. Sistema digestivus dibagi menjadi dua bagian. Ada sistema digestivus superior atau sistem pencernaan atas, dan juga sistema digestivus inferior atau sistem pencernaan bawah. Untuk sistem pencernaan atas, dimulai dari oris sampai ke duodenum. Sementara itu, untuk sistem pencernaan bawah dari yeyunum sampai ke anus. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem digestivus superior yang terdiri dari oris, kemudian ada faring, kemudian ada esofagus, kemudian gaster, dan juga duodenum. Saat kita makan, makanan akan masuk ke dalam rongga mulut atau yang disebut sebagai cavum oris. Di bagian atas dari cavum oris akan terdapat sebuah struktur dinding yang disebut sebagai palatum. Palatum adalah dinding yang berada di atas dari mulut dan akan memiliki bagian yang keras dan juga yang lunak. Bagian yang keras disebut sebagai palatum durum, di mana struktur tersebut memiliki tulang di dalamnya. Sementara di bagian posteriornya merupakan struktur yang lunak atau yang disebut sebagai palatum mole. Kemudian di paling distal terdapat struktur yang bernama uvula. Uvula ini apabila kita melihat dari tampak anterior akan tampak seperti bulatan kecil yang ada di tengah. Di dalam cavum oris, makanan akan dicerna secara mekanis dan juga kimiawi. Secara mekanis, yaitu pengunyahan akan dibantu oleh struktur gigi atau dentes. Dentes, berdasarkan lokasinya, yaitu di bagian depan, ada dens incisivus yang berfungsi untuk menggigit makanan. Kemudian, di bagian yang lebih lateral, terdapat dens caninus, yaitu gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan. Kemudian, di bagian yang lebih posterior, terdapat dens premolar 1, dens premolar 2. Kemudian, di bagian paling posterior, terdapat dens molar 1, dens molar 2, dan pada beberapa orang bisa tumbuh dens molar 3, atau yang sering juga disebut sebagai wisdom teeth. Selain pencernaan secara mekanis, juga ada pencernaan secara kimiawi, yang dilakukan oleh air liur atau saliva. Saliva sendiri akan dihasilkan oleh 3 kelenjar. Yang pertama, ada glandula parotis, di mana dia terletak anterior dari auris atau dari telinga. Kemudian yang kedua, ada glandula submandibularis. Dia terletak di bawah dari os mandibula. Kemudian yang ketiga, terdapat glandula sublingualis, di mana dia terletak inferior atau di bawah dari lingua. Lingua sendiri adalah lidah yang akan membantu pergerakan makanan di dalam mulut. Selanjutnya, setelah dari cavum oris, makanan akan berlanjut ke saluran yang disebut sebagai faring. Faring sendiri akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, paling atas, yaitu nasofaring atau faring yang sejajar dengan nasal atau hidung. Kemudian bagian yang kedua adalah orofaring atau faring yang sejajar dengan oris atau mulut. Kemudian bagian yang paling inferior adalah laryngofaring atau faring yang sejajar dengan laring. Laring sendiri adalah saluran yang akan menuju ke trakea, yaitu saluran pernafasan. Selanjutnya, kita akan melihat dari preparat faring. Ini tampak dari anterior, kemudian sekarang kita melihat dari tampak posterior. Di sini terdapat struktur lingua atau lidah. Kemudian kita akan masuk ke saluran faring di sini, dan di bagian dalam dari faring akan terdapat suatu katup yang berbentuk seperti daun yang bernama epiglottis, di mana epiglottis ini berfungsi untuk mencegah makanan yang kita telan masuk ke saluran pernafasan. Jadi saat kita menelan, epiglottis ini akan menutup untuk memastikan makanannya akan masuk ke saluran esofagus, bukan ke dalam saluran pernafasan atau trakea. Baik, kemudian selanjutnya setelah dari faring, makanan akan masuk ke dalam esofagus.
Kita bisa lihat di sini esofagus adalah saluran yang berada di belakang atau posterior dari trakea. Esofagus di sini adalah saluran yang kolaps karena dia merupakan saluran fibromuskular atau saluran yang hanya terdiri dari jaringan ikat dan juga otot. Dia tidak memiliki tulang maupun tulang rawan sehingga dia kolaps. Untuk esofagus sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu ada esofagus pars cervicalis atau yang berada di dalam cervical atau leher. Kemudian ada esofagus pars thoracalis atau yang berada di dalam kafum toraks. Dan juga yang paling bawah adalah esofagus pars abdominalis atau yang berada di dalam kafum abdomen. Setelah dari esofagus, makanan akan mulai masuk ke dalam gaster. Gaster adalah suatu organ yang berbentuk seperti kantong. Gaster sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama, di sini terdapat cardiac gaster, yaitu bagian pertama yang dilalui makanan saat masuk ke dalam gaster. Kemudian, bagian yang di superior yang berbentuk seperti kubah disebut sebagai fundus gaster. Kemudian, selanjutnya, bagian badan dari gaster disebut sebagai corpus gaster. Corpus artinya adalah badan. Kemudian bagian yang paling distal atau paling jauh dari gaster disebut sebagai pylorus gaster. Untuk pylorus gaster sendiri akan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada antrum pyloricum, kemudian ada canalis pyloricus atau saluran pylorus. Untuk gaster sendiri akan terbentuk 2 lengkungan. Untuk lengkungan yang kecil disebut sebagai curvatura minor gastris. Minor artinya adalah kecil, sementara yang besar disebut sebagai curvatura major gastris. Major adalah besar. Kemudian setelah dari gaster, makanan akan masuk ke duodenum. Nah, saat masuk ke duodenum, dia akan melalui kanal yang tadi setelah saya singgung yang disebut sebagai canalis pyloricus. Di dalam canalis pyloricus sendiri terdapat sebuah struktur otot yang melingkar. Di sini, otot yang melingkar yang disebut sebagai sphincter pyloricus. Sphincter pyloricus ini berfungsi untuk mencegah makanan reflux dari duodenum kembali ke dalam gaster. Kemudian, apabila kita melihat struktur di dalam gaster, akan tampak mukosanya yang berlipat-lipat. Mukosa ini disebut sebagai plica gastrica. Plica gastrica berfungsi untuk memperluas bidang pencernaan dan juga apabila organ ini teregang, plikanya juga akan menghilang. Setelah dari gaster, makanan akan mulai masuk ke usus halus yang pertama, yaitu duodenum. Duodenum sendiri adalah saluran usus yang berbentuk seperti huruf C, di mana akan dibagi menjadi 4 bagian. Untuk bagian yang pertama disebut sebagai duodenum pars superior atau pars 1. Di mana ini adalah bagian duodenum yang paling atas. Kemudian bagian yang kedua adalah duodenum pars descendens atau pars 2. Descendens artinya adalah turun. Jadi dia adalah duodenum yang berjalan turun. Pada pars inilah akan terdapat muara-muara saluran dari hepatobiliar dan juga dari pankreas. Nanti teman-teman bisa belajar dengan asisten lain di video lain. Kemudian selanjutnya di bagian yang ketiga disebut sebagai duodenum pars horizontalis atau pars ketiga, di mana di bagian ini duodenum berjalan secara horizontal. Kemudian di bagian yang terakhir disebut sebagai duodenum pars ascendens atau pars keempat, di mana ascendens artinya adalah naik. Dan di bagian inilah duodenum ini akan diikat atau difiksasi ke dinding posterior dari abdomen dengan struktur ligamen yang disebut sebagai ligamentum teres. Nah, ligamentum teres ini secara klinis akan menjadi batas antara sistema digestivum superior dan juga inferior. Kita bisa lihat setelah dari gaster, makanan akan masuk ke dalam duodenum. Dan di sini duodenum akan tampak seperti ini. Ini adalah duodenum pars descendens. Demikian penjelasan mengenai sistema digestivus superior. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.